Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberkati kita dengan hidayahnya berupa Al-Quran dan Al-Islam yang akan mengantarkan kita kepada hidup yang aman, hidup yang bahagia, hidup yang sukses, dan hidup yang selamat baik di dunia yang fana ini maupun di akhirat yang kekal abadi nanti. Oleh karena itu kita jangan sampai bosan dalam menuntut ilmu, di mana di dalamnya dikaji Al-Quran sebagai firman Allah dan Al-Islam sebagai dinullah, agama Allah yang dibawa oleh Rasulnya, kemudian dijelaskan kepada umatnya dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ketika para sahabat nanya tentang akhlak Rasul kepada Aisyah ya radhiyallahu anha, maka kata beliau khuluquhul Quran, ya akhlak beliau itu Al-Quran. Bisakah kita menjadikan Al-Quran sebagai akhlak, ya akhlak yang mulia bagi kita? Ya, paling tidak kita berusaha ya untuk ya berakhlak mulia sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, yang pada pagi ini kita akan coba mengaji dan mengkajinya, yaitu surat Al-Mudaththir ya. Surat 74 ayat 48 sampai 56. Jadi ada beberapa poin penting ya yang berkaitan dengan surat Al-Mudaththir ayat 48 sampai 56. Ya. Apa poin pentingnya? Penghuni neraka Sakor itu tidak akan mendapatkan syafaat dari Allah. Ya. Yang langsung ya, maupun ya syafaat dari Rasulullah ya, yang tidak langsung. Jadi kalau syafaat langsung itu dari Allah, tapi kemudian Rasul juga diberi izin untuk memberikan syafaat atau menyampaikan syafaat dari Allah ya. Nah, orang yang ya ditempatkan di neraka Sakor tidak akan mendapatkan syafaat dari Allah yang langsung dan syafaat dari Rasulullah SAW yang tidak langsung. Dan ini dijelaskan dalam surat apa? Surat Al-Mudaththir ayat 48. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in ya. Maka tidak berguna bagi mereka ya, itu orang yang ya, oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka Sakor, syafaat dari orang-orang yang memberi syafaat ya. Sebab nanti kalau berdasarkan hadis yang sahih ya, bukan hanya Allah saja, bukan hanya Rasul saja, itu ada orang-orang yang oleh Allah diizinkan ya memberi syafaat kepada yang lainnya ya. Termasuk juga Al-Quran ya. Al-Quran juga ya itu syafaat bagi sahabatnya yang suka membacanya, mengajinya, mengkajinya, sampai kemudian memahaminya, mengajarkannya, mengamalkannya, kemudian sampai menghafalkannya ya. Nah, apa itu syafaat? Asy-syafa'ah hiya, syafaat itu adalah atawasut ya, menjadikan perantara ya, atau perantaraan, wasilah lil ghair ya, bagi orang lain ya, bi jalbi naf'in ya, untuk memberikan manfaat ya, au daf'i dororin, atau menolak bahaya
Tapi dengan catatan biidnillah, dengan izin Allah Ta'ala yang maha tinggi, ya. Ngasih mendatangkan manfaat, bisa memasukkan ke surga, ya. Kemudian menolak bahaya, bisa menyelamatkan dari neraka. Inilah syafaat. Jadi ada yang langsung dari Allah, ada yang melalui perantaraan yang lainnya yang oleh Allah diberi izin untuk memberikannya. Kemudian Allah adalah asy-syafi', ya. Jadi asy-syafi' ya, pakai iya ya. Ada asy-syafi', kalau asy-syafi' itu orang. Ya, asy-syafi' itu orang. Contohnya Rasulullah SAW atau Al-Qur'an, ya. Kemudian ya, asy-syafi' itu adalah yang memberi syafaat. Tidak ada ya, pemberi syafaat selain Allah. Jadi sejatinya hanya Allah yang ya memberi syafaat itu. Selain Allah tidak ada ya yang bisa memberi syafaat. Makanya namanya asy-syafi', ya. Kalau Rasul asy-syafi', ya. Tapi kalau syafaat khusus, syafaat yang besar, ya, yang ya, diizinkan oleh Rasul untuk diberikan kepada orang-orang yang beriman yang mati pada hari kiamat, nanti pada hari kiamat diberikan oleh Rasul dengan izin Allah. Namanya al-musyaffa', ya. Jadi kalau asy-syafi' yang memberi syafaat, kalau asy-syafi' Allah yang memberi syafaat, ada al-musyaffa', ya, yang diberi izin untuk memberikan syafaat secara khusus, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti pada hari kiamat bagi orang yang mati bawa dosa, ya. Kemudian ya, tidak ada pemberi syafaat selain Allah, itu difirmankan dalam Al-Quran oleh Allah. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadzakkarun. Kalian tidak mempunyai selain Dia, selain Allah, ya, seorang pelindung pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat, maka apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Jadi kita butuh yang namanya perlindungan dari Allah, ya. Supaya apa? Supaya aman. Tapi dalam waktu yang sama kita juga butuh syafaat dari Allah, ya. Supaya apa? Supaya selamat, ya. Dan yang bisa melindungi kita, yang bisa menolong kita, itu hanya Allah. Selain Allah tidak ada. Makanya malakum min dunihi ya mi waliyyu wala syafi' afala tatadzakkarun. As-Sajdah ayat 4, ya. Ya. Makanya kita tidak boleh minta perlindungan kepada selain Allah. Kita tidak boleh meminta syafaat atau pertolongan kepada selain Allah, ya. Kemudian malahu min dunihi waliyun wala syafi'. Demikian pula bukan bagi kamu saja, bagi mereka juga, ya, selain kamu, ya, tidak mempunyai selain Dia seorang pelindung dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Makanya ditegaskan itu, apa bedanya orang kafir dengan orang yang beriman? Orang yang beriman tuh yang menjadi pelindungnya Allah. Sedangkan orang kafir yang menjadi pelindungnya adalah tagut selain Allah, ya. Ya, jadi kalau kita minta perlindungan kepada Allah, itulah orang yang beriman. Tapi kalau kita minta perlindungan kepada tagut, itulah orang kafir. Ya, tagut itu orang kafir. Kemudian apalagi setan, iblis, jin dan sebagainya. Ini surat Al-An'am ayat 51. Kemudian yang kedua, tidak boleh minta syafaat kepada selain Allah. Karena hanya Allah lah satu-satunya asy-syafi' yang memberi syafaat dan mampu, ya, mampu menolong hambanya. Yang ketiga, orang yang diberi izin memberi syafaat disebut al-musyaffa', ya, di antaranya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, Nabi Muhammad, ya, adalah orang yang pertama, ya, yang memberi syafaat atau syafi'. Kalau Allah kan syafi' pakai iya. Tapi kalau Rasul syafi' pakai alif. Dan dengan izin Allah syafaatnya itu diterima, ya. Gitu. Jadi kalau Allah tidak mengizinkan, ya, sekalipun Nabi, sekalipun Rasul, bahkan sekalipun malaikat, tidak ada manfaatnya, ya, tidak bisa menolong itu.
Dan ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu ya waladi Adam. Aku adalah pemimpin anak Adam. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ya. Ini tentang keutamaan, tentang keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Jadi pada hari kiamat juga ternyata butuh pemimpin. Dan pemimpin pada hari kiamat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana awwalu man yanshaku anhul qabru. Dan aku yang pertama di mana kuburan itu dibukakan, ya. Jadi ketika manusia dibangkitkan dari dalam kubur, maka manusia keluar dari kuburnya, dan yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi? Wa ana awwalu syafin wa awwalu musyaffa. Jadi ada syafi, ada musyaffa. Dan aku adalah yang pertama memberi syafaat, dan yang pertama diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat kepada umatnya, ya. Ya. Sebab ternyata ya Nabi Adam sampai Nabi Isa, ya, mereka nggak mau, ya, menjadi musyafa, ya. Dia makan nafsi gitu nanti tuh, ya. Jadi dia mengatakan, aku tidak bisa untuk, ya, menjadi perantara bagi kalian, ya, agar Allah memberikan syafaat. Ya, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, akhirnya datang mereka kepada Nabi Muhammad. Nah, baru Nabi Muhammad mendatangin Allah dan kemudian minta diizinkan untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Ini hadis sahih, ya. Riwayat Muslim nomor 2278, hadis riwayat Tirmidzi, dan hadis riwayat Ahmad dari sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, firman Allah, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih, ya. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah, ya. Jadi tanpa izin Allah tidak bisa menjadi syafi'. Tanpa izin Allah tidak bisa menjadi musyafa', ya. Surat Al-Baqarah 255, ya. Kemudian yang kelima, ya, syafaat terbesar asy-syafa'atul udma namanya, ya. Syafaat yang paling besar itu namanya asy-syafa'atul udma. Itu diizinkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan kepada umatnya yang beriman, yang mati membawa dosa pada hari kiamat. Makanya, ya, kita diwanti-wanti jangan sampai kita mati bawa dosa. Sebab kalau harus antri mendapatkan syafaat itu bukan 1.000-2.000 tuh, bukan 1.000.000-2 juta tuh, ya. Yang meninggal itu ketika dikumpulkan di alam mahsyar banyak banget. Dan ketika, ya, Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat kepada umatnya bukan 1-2. Makanya usahakan, ya, jangan sampai kemudian kita mati bawa dosa. Jangan sampai kita mati bawa kekufuran. Ya, jangan sampai kita mati ternyata jiwa dan raga kita kotor, ya, tidak bersih dan tidak suci. Dan itu tugas Nabi Muhammad SAW. Tazkiyatun nafs, ya, membersihkan dirinya, mensucikan dirinya, demikian pula membersihkan dan mensucikan umatnya agar kembali menghadap Allah setelah mati dalam keadaan iman, dalam keadaan beramal soleh, dan dalam keadaan suci dan bersih baik lahir maupun batin. Kemudian sabda Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, ya'tina yaumal qiyamah, bakal datang nanti pada hari kiamat orang-orang berbondong-bondong gitu. Wayaqulun, kemudian mereka berkata, yang didatangi pertama siapa? Nabi Adam. Ya Adam, anta abul bashar, kamu adalah bapak manusia. Ya, jadi bapak manusia itu bukan monyet, ya, tapi nabi itu. Khalaqakallahu biyadihi. Ya, engkau istimewa karena Allah telah menciptakan engkau dengan tangannya sendiri. Jadi Allah menciptakan Adam itu dengan tangan sendiri. Ya, beda dengan menciptakan kita, kan. Tidak langsung, tapi Adam diciptakannya langsung dengan tangannya sendiri. Kemudian isfa' lana ila rabbika, mintakan syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Jadi Nabi Adam didaulat untuk menjadi perantara antara, ya, manusia dengan Allah. Ya, agar Allah kemudian memberikan syafaat kepadanya. Tapi ternyata Nabi Adam menolaknya.
wa yaqulu nafsi nafsi ya. Jadi jangankan buat kalian ya, buat aku juga ya, aku malu untuk minta kepada Allah. Kemudian tahu Nuhan, ya, pergi aja ke Nabi Nuh katanya. Suma Ibrahim, kalau tidak bisa ke Ibrahim. Suma Musa, kalau masih tidak bisa, masih menolak, datang kepada Musa. Kalau Musa masih menolak, Suma Isa, datangilah kamu Nabi Isa. Tapi sama jawabannya tuh, nafsi, nafsi kan ya. Tidak bisa menolaknya. Kemudian fayatuna Muhammadan. Tidak ada nabi dan rasul setelah Isa ya, kecuali Muhammad. Dan setelah Muhammad juga tidak ada nabi dan rasul. Maka mereka ramai-ramai sepakat berbondong-bondong mendatangi Nabi Muhammad SAW. Fayaqul ya, seraya Rasul menjawab ketika diminta untuk mendatangi Allah, minta syafaat buat mereka, ana laha katanya. Aku berkata, aku untuk itu. Jadi tepat. Ya, mereka datang kepada Nabi Muhammad itu tepat. Karena beliau al-musyaffa ya. Jadi orang yang diizinkan untuk memberikan syafaat kepada umatnya yang mati membawa dosa pada hari kiamat. Kemudian ya, fa'antoliku ya, aku pergi menghadap Allah ya. Nah, nggak tahu itu berapa lama, pakai kendaraan apa tuh. Ya, Rasul pergi menghadap Allah. Ya, menjadi delegasi umat-umat yang mati bawa dosa. Fa'astadzinu. Nah, kemudian aku minta izin ya. Ya, alayya Rabbi, atasku ya, kepada Tuhanku ya, agar ya Allah mengizinkan beliau untuk memberikan syafaat atau menyampaikan syafaatnya kepada umatnya. Kemudian fayu'dzanu li, maka aku diizinkan oleh Allah ya untuk menjadi al-musyaffa ya. Kemudian fa'aqu sajidin ya, sebagai ungkapan syukur aku bersujud ya. Jadi ada syafaat dari Allah untuk umatnya yang mati bawa dosa. Ya. Dan diceritakan dalam hadis yang panjang, Rasul berapa kali itu bolak-balik. Sampai kemudian masih ada yang tidak dapat syafaat. Ya. Tapi kemudian Rasul tidak berani lagi mendatangi Allah. Ya, itulah diantaranya adalah penghuni neraka syaqar. Atau orang yang di neraka syaqar atau di neraka yang lainnya itu disifati dengan khalidina fiha. Bahkan ada yang disifati dengan khalidina fiha abada. Itu mustahil untuk mendapatkan syafaat dari Allah, baik langsung maupun melalui Rasul SAW sebagai al-musyaffa. Fayuqal, maka dikatakan, jadi ketika Nabi sujud sebagai ungkapan syukur kepada Allah, dikatakan kepada Nabi, ya Muhammad, irfa ra'saka ya. Ya, angkat kepalamu. Wasal tu'ta, minta kepadaku ya, pasti akan engkau beri ya. Jadi kalau minta kepada Allah pasti diberi. Karena Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Kaya kekayaannya nggak habis-habis. Terpuji kalau diminta nggak bakal nolak itu. Ya, dan kalaupun ngasih nggak sedikit itu. Ya. Kemudian ya wa asfa ya wasfa ya, kemudian tu syafa, mintalah kamu syafaat kepadaku untuk umatmu, maka kamu akan diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat ya. Jadi dalam hadis yang sahih, Rasul itu pertama syafi, yang memberi syafaat secara umum ya. Kemudian yang kedua musyafa, orang yang khusus ya, diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat pada hari kiamat ya, kepada orang-orang yang mati membawa dosa. Tapi tidak semuanya. Ada orang yang tidak disebut namanya oleh Rasulullah. Siapa? Orang kafir ya, yang mati bawa dosa. Di antaranya siapa? Ya, penghuni neraka syaqar yang dosanya itu ada 10 itu ya. Dosa yang dilakukan oleh mereka ada 10. Belum ditambah dengan yang sebelumnya tuh. Ada 12 itu. Dosa yang menyebabkan manusia dimasukkan ke dalam neraka syaqar. Itu ayat sebelumnya ya. Sebelum ayat berapa? Ayat 48 ya. Sebelum ayat 48 itu ada. Ya. Itu penyebab manusia dimasukkan ke dalam neraka syaqar. Ya. Nah di sini jelaskan. Ya. Hak dalam hadis apa? Riwayat Bukhari ya.
nomor 4476, 4712, dan hadis riwayat Muslim nomor 1193 dari sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang keenam, penghuni neraka sakor termasuk orang yang tidak mendapatkan syafaat baik langsung dari Allah maupun melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sampai mati tidak sholat, tidak memberi makan orang miskin, selalu membicarakan kebatilan, serta mendustakan hari kiamat. Jadi dalam Islam tuh yang namanya ngobrol itu mubah. Tapi kalau ngobrol tentang kebatilan, itu jadi haram. Kalau ngobrol tidak jelas, ya itu namanya subhat makruh. Tapi kalau ngobrol tentang kebaikan, tentang kebenaran, ngobrol tentang Islam, ngobrol tentang Al-Quran, ya ngobrol tentang sorga, neraka, itu malah ibadah, wajib itu. Jadi ada orang yang ya sampai mati yang diobrolin itu bukan kebenaran, tapi kebatilan, ya kebohongan dan lain sebagainya. Yang kedua, penyebab lainnya manusia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, yaitu neraka sakor, dan tidak mendapatkan syafaat dari Allah maupun Rasulnya, disebutkan dalam ayat ke-49 sampai ayat 56, ayat terakhir ya, surat apa? Mudatsir. Ya, ini ada ya penyebab lain kenapa manusia dimasukkan ke dalam neraka sakor sampai kemudian tidak berhak mendapatkan syafaat. Yang pertama, berpaling dari peringatan Allah. Ya. Jadi Allah itu tidak pernah bosan mengingatkan hambanya. Kemudian Rasul juga diperintahkan untuk mengingatkan umatnya. Tapi mereka berpaling. Ya, tidak mau dengar. Ya, tidak mau taat. Padahal kalau Allah dan Rasulnya ya memberi peringatan, ya memerintahkan atau melarang, ya itu jawabannya sami'na wa ata'na. Tidak didengar dan tidak ditaatin, ya, malah berpaling. Fama lahum anit tadhkirati mu'ridin, ya. Maka mengapa mereka berpaling dari peringatan? Padahal kalau berpaling dari kebenaran, ya berpaling dari Al-Quran, berpaling dari Al-Islam, berpaling dari As-Sunnah, ya. Waman a'radu an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatanku, di antaranya tentang hari kiamat, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ya, pasti ya baginya Allah beri kehidupan yang sempit, bahkan wa nahsyuruhu kelak akan kami kumpulkan di alam mahsyar yaumal qiyamah, pada hari kiamat, a'ma, dalam keadaan buta. Ya. Buta di dunia mungkin paling lama 100 tahun ya. Ya. Tapi buta di akhirat, ada yang 1000 tahun, ada yang 50.000 tahun, ada yang seumur langit dan bumi, ada yang lebih lama daripada itu, ada yang disebut khalidina fiha abada. Ya. Jadi butanya itu selama-lamanya, tidak ada akhirnya. Na'udzubillahi min dzalik. Gara-gara apa? Gara-gara berpaling dari peringatan Allah. Di mana adanya peringatan Allah? Dalam Al-Quran. Di mana? Dalam hadis yang disampaikan oleh Rasul. Oleh karena itu mereka nanya, ya, heran, ya, kenapa sampai pada hari kiamat di alam mahsyar dalam keadaan buta? Rabbi Allah, ya, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, ya Allah, ya, kenapa ya engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu nggak buta, dulu itu melek bisa melihat, ya. Jadi sebenarnya mata itu harus disyukuri, demikian pula telinga harus disyukuri, mulut harus disyukuri, tangan harus disyukuri. Jadi ada orang yang tidak mensyukuri yang namanya mata, tidak mau melihat kebenaran, ya, tidak mau melihat ayat-ayat Allah, sampai kemudian mereka berpaling dan dibutakan pada hari kiamat ketika dikumpulkan di alam mahsyar. Qala, kata Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Ya.
Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, lalu engkau melupakannya, dan pada hari ini engkau pun dilupakan. Ya, berpaling itu tadi, ya, diartikan dalam Al-Quran, di samping tidak mau melihat, juga tidak mau mengingat. Ya, dia tidak mau mengingat, melupakan itu. Melupakan peringatanku, melupakan Al-Quran, melupakan Islam, melupakan surga dan neraka, melupakan hari kiamat. Ya, gitu. Itu yang menyebabkan Allah menjadikan buta pada hari kiamat, kemudian dilupakan oleh Allah. Ya, dilupakan oleh Allah. Kalau kita bersyukur, Allah pun akan bersyukur kalau kita berzikir kepada Allah, Allah pun akan berzikir kepada kita. Kalau kemudian kita melupakan Allah, Allah pun akan melupakan kita. Di antaranya Allah tidak akan memberikan syafaat. Dan kalaupun Rasul minta izin, maka tidak ada nama orang itu, ya, dalam izin Allah, ya, ketika Rasul sebagai al-musyaffa, ya. Yang kedua, lari menjauh dari kebenaran, ya. Lari menjauh dari kebenaran. Kenapa? Karena ketakutan, ya, atau alergi, benci dan fobi kepada kebenaran Al-Quran dan Islam sebagai risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah, ya, Allah yang telah mengutus rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan membawa al-huda. Al-huda itu Al-Quran. Wa dinil haq, dan agama yang benar, yaitu al-Islam. Tapi mereka alergi dengan itu. Mereka alergi, benci dengan itu. Mereka juga, ya, lari dari itu. Ya, jadi nggak mau itu mendatangi kajian tentang Al-Quran, tentang As-Sunnah, tentang Al-Islam. Ya, kajian tentang surga dan neraka, kajian tentang alam mahsyar, kajian tentang hari kiamat, ya, gitu. Bahkan di tempat saya itu ada ibu-ibu tuh, ya, dan juga bapak-bapak itu protes sama ustadznya tuh. Kenapa? Karena berkali-kali dia ngisi kajian, temanya poligami melulu. Itu ustadz katanya ceramahnya poligami lagi. Emang nggak ada materi lain, ya, gitu. Ya, mungkin saja ustadz itu belum tuntas membahas tentang pernikahan yang berkaitan dengan masalah poligami. Tapi kan poligami itu kebenaran, ya, bukan untuk ditolak, bukan untuk ditentang. Ya, kalau kita tadi kan berpaling saja dari kebenaran, yaitu ayat-ayat Al-Quran diantaranya, maka luar biasa tuh, akan dibutakan oleh Allah di alam mahsyar, bahkan dilupakan oleh Allah. Ka'annahum humurun mustanfiroh. Takutnya mereka kepada kebenaran itu seperti mereka takut kepada, ya, seperti takutnya keledai liar yang terkejut, katanya. Farot min koswaroh, yang lari ketakutan dari singa atau pemburu, ya, pemburu, ya. Jadi mereka takut banget dengan Islam. Takut banget kalau umat Islam itu maju, ya. Takut banget kalau umat Islam itu menang, ya. Takut banget kalau umat Islam itu bahagia, aman, sejahtera dan sukses. Takut itu. Sama seperti setan itu, ya. Dia nggak suka kalau anak Adam itu masuk surga. Pokoknya digoda dengan tablis iblis. Ya, ada tablis iblis tuh. Tablis iblis itu talbis iblis, ya. Bagaimana caranya iblis itu menyamarkan kebenaran Islam sampai orang Islam itu tidak mengenal Islam dengan baik, ya. Yang diamalkan tuh Islam yang samar-samar. Sebab ketika kemudian menyampaikan Islam yang benar, iblis juga melakukan yang namanya talbis, ya. Nggak suka itu kalau ada orang yang menyampaikan Islam dengan benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Kemudian, ya, enggan diatur oleh Allah, ya, enggan diatur oleh aturan Allah yang dibawa oleh Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Islam. Nggak mau dia, ya, walaupun dia Islam, tapi dia enggak mau diatur oleh Quran sebagai aturan Allah, dan tidak mau diatur oleh Islam sebagai agama Allah.
Kemudian mereka membuat aturan sendiri, membuat undang-undang sendiri. Ya, Indonesia sudah berapa tahun merdeka, tapi sampai hari ini belum mau diatur oleh Al-Quran, belum mau diatur oleh Islam, maunya diatur oleh aturan dan undang-undang buatan manusia, kan? Itu ada yang seperti itu. Nah, ini salah satu ciri, ya, atau perilaku neraka sakor yang dilupakan Allah, tidak mendapatkan syafaat. Enggan diatur oleh aturan Allah yang dibawa Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Islam, kemudian membuat aturan atau undang-undang sendiri agar bebas dan leluasa berbuat dosa, berbuat jahat, berbuat maksiat, berbuat dolim. Ya, dibikin itu undang-undang aturan agar bebas korupsi misalnya, kan? Ya. Nah, ini kenapa? Ya. Bal yuridu kullu amrin kullu mri'in minhum ayyuta suhufam munasyarah. Bahkan setiap orang dari mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran wahyu yang terbuka. Ya, ini difahami oleh ahli tafsir, mereka tidak mau diatur oleh aturan Allah. Ya, mereka ingin membuat aturan sendiri agar hidup di dunia ini bebas. Ya. Padahal di dunia itu nggak ada yang hidup bebas. Kalau tidak menjadi hamba Allah, ya hamba setan. Ya. Orang mengatakan jadi hamba Allah itu nggak bebas. Coba jadi hamba setan. Jadi hamba setan juga tidak bebas. Makanya dalam hadis kursi, ya, itu ada dinyatakan, ismasyita, silakan kamu hidup sesuka kamu, tapi nggak bebas. Fa innaka mayitun, kamu bakal mati itu. Jadi hidup itu diikat dengan kematian. Siapapun tidak ada yang tidak mati. Kemudian wa'mal masyita, silakan kamu berbuat suka hatimu. Fa innaka majziyun bi, tapi kamu akan dibalas, ya. Akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Dan mereka melakukan perbuatan maksiat, dosa, jahat terang-terangan. Kenapa? Karena bullshit itu dengan hari pembalasan yang disebut hari kiamat. Hari kiamat itu kan hari yaumul hisab dan yaumul jaza. Hari hisab dan hari pembalasan. Kemudian tidak takut kepada akhirat nih, ya. Dia bikin undang-undang yang mereka bisa berbuat bebas semena-mena dengan terang-terangan itu, ya. Tidak takut kepada akhirat dengan terang-terangan berbuat maksiat. Jadi sejatinya orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat dolim, berbuat jahat, seenaknya, sewenang-wenang, sejatinya mereka adalah orang yang tidak takut dengan yang namanya akhirat. Ya, jadi mereka apa? Ya, dengan terang-terangan berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat jahat, kemudian serta segala bentuk kezaliman, ya, yang merusak dan mengundang bencana karena tidak percaya kepada hari kiamat sebagai hari pertanggungjawaban atau hari hisab dan sebagai hari pembalasan di mana ponisnya kalau tidak surga neraka. Mereka anggap bullshit itu bohong yang begitu tuh. Kala, ya, jangan punya, ya, anggapan seperti itu, menolak kebenaran yang datang dari Allah, tidak takut dengan hari akhir. Balla yakhafunal akhirah. Sekali-kali tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat. Ini inti, ya, inti kenapa mereka berbuat dolim. Mereka tetap dalam kekufuran, kefasikan, kemunafikan, karena sejatinya mereka itu tidak takut kepada akhirat. Makanya Allah bikin satu surat khusus, ya, yang menggambarkan mereka itu, ya, tidak takut kepada hari kiamat, bahkan kemudian melecehkan hari kiamat itu sendiri. Kapan itu kiamat terjadi? Dengan apa? Bal yuridul insanu liyabjura amamah, melakukan dosa dan maksiat secara terang-terangan. Ya. Kemudian bal yuridul insanu liyabjura amamah. Tapi mereka hendak membuat maksiat terus-menerus. Tadi sampai mati itu, ya. Kalau kemudian bertobat tidak jadi masuk neraka sakornya. Tapi tadi kan tidak memberi makan orang miskin terus-terusan. Kemudian ngomongin kebatilan terus-terusan. Tidak sholat terus-terusan. Kemudian mendustakan hari pembalasan juga terus-terusan. Hatta atana yakin sampai datang,
ya kepada kami yang namanya keyakinan, yaitu kematian. Nah, ini bentuk ya pengingkaran mereka terhadap hari kiamat. Yas'alu ayyana yaumul kiamat. Kapan sih hari kiamat itu? Itu pertanyaan mereka kepada siapa? Kepada Nabi dan Rasulnya sebagai an-nadhir, pemberi peringatan. Yang kelima, tidak menjadikan gambaran dahsyatnya kiamat sebagai pelajaran dan peringatan. Ayat 54-55. Tolong nanti diingatkan kalau ada Senin kelima ya. Kita akan ngaji tematik ya. Judulnya yang berkaitan dengan waktu berjalan terus. Materinya sudah di-share ya. Tapi ada materi kedua, itu bagian 1. Itu judulnya waktu, memaknai waktu sebagai al-ayam, sebagai hari-hari. Jadi ada hari di dunia, ada hari di akhirat. Itu ketika berbicara tentang kiamat, luar biasa. Harusnya kita takut kalau kemudian mengkaji tentang al-ayam atau yaum dalam Al-Quran tuh ya. Makanya nanti coba kita fokuskan di bulan Ramadan itu bukan hanya khatam Quran, tapi faham Quran. Kita kaji misalnya tentang apa? Ya tentang ayam. Ayam itu kan hari-hari dan masa-masa. Kita sekarang udah punya Quran Android ya, punya chat GPT, tinggal tanya aja sebanyak-banyaknya. Bakal keluar itu jawabannya. Insya Allah tuh ya. Kala innahu tadhkiro. Sekali-kali tidak. Ya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Karena manusia itu suka lupa. Manusia itu biasa lupa. Manusia itu sering lupa. Bahkan sering melupakan tadi kan. Sampai dilupakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faman sya'a dzakara. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia akan mengambil pelajaran darinya. Belajar itu. Belajar dari sebuah peristiwa atau beberapa peristiwa. Sebab nanti salah satu sebab kenapa manusia dimasukkan ke dalam neraka itu ya, dan kemudian minta dikeluarkan dan dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh ya. Allah balik bertanya, bukankah ya kami sudah cukup ngasih umur kepada kalian, tapi umur itu tidak digunakan untuk mengambil pelajaran, untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Setelah itu diamalkan ilmunya, bukan disimpan di dalam catatan atau disimpan di dalam HP atau disimpan dalam dalam hard disk, memori dan sebagainya, tapi diamalkan, disimpan dalam hati, diamalkan dalam bentuk perbuatan. Insya Allah itu termasuk ilmu yang bermanfaat ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam ya, kenapa sampai mereka dimasukkan ke dalam neraka sakor? Tidak meyakini kehendak Allah ya. Jadi tanpa kehendak Allah tidak akan ada langit dan bumi. Tanpa kehendak Allah tidak akan ada alam semesta. Tanpa kehendak Allah, napas dan gerak tidak ada pada diri kita. Tanpa kehendak Allah, jantung tidak akan berdetak. Paru-paru tidak akan bernapas. Darah tidak akan mengalir. Kaki tidak akan melangkah. Mereka nggak yakin. Ya, mereka bisa begitu itu bukan karena takdir Allah, bukan karena ketetapan Allah, bukan karena kehendak Allah, tapi karena diri mereka sendiri. Kan sombong luar biasa ya. Nah, kemudian tidak memohon ampunan kepada Allah, maksudnya tidak bertaubat ya. Jadi tidak yakin, tidak takwa, dan tidak istighfar. Takwa itu artinya takut. Takwa itu artinya hati-hati. Wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah huwa ahlu taqwa wa ahlul maghfirah. Dan mereka tidak dapat mengambil pelajaran kecuali jika Allah menghendakinya ya. Kemudian dialah yang berhak untuk ditakuti dan berhak untuk diampuni. Ini perlu ilmu penting yang sampai dari Rasul ya. Disampaikan oleh Allah dari Rasulullah kepada Rasul, disampaikan kepada kita. Ketika Nabi mengatakan apa bedanya dirinya dengan Allah ya. Kata Rasul, ana qasim ya, aku itu hanya bagi-bagi, sedangkan Allah mu'ti, yang ngasih ya. Jadi kalau kita menuntut ilmu, maka kepada Rasul. Menuntut ilmu kepada kiai, ajengan, ulama, ustad.
Tapi kalau minta ilmu jangan sama nabi, jangan sama ustadz, jangan sama kiai, jangan sama ulama. Mintanya kepada Allah. Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, dan selanjutnya dan selanjutnya. Jadi beda Allah dengan Rasul. Allah itu adalah mu'ti, yang ngasih ilmu, ngasih rizki. Sedangkan Rasul qasim. Ya, qasim itu yang bagi-bagi ilmu. Ya, makanya ilmu itu kan ada yang namanya kitab, ada yang namanya bab, ada yang namanya fasal. Karena manusia itu tidak bisa menerima ilmu sekaligus, tapi secara bertahap. Kan tadi kita bahas surat Al-Mudaththir aja berapa kali itu? Ya, berapa kali pertemuan. Apalagi kemudian kalau yang dibahasan surat Al-Baqarah. Bisa jadi surat Al-Baqarah belum dibahas semuanya, pengajian udah bubar. Makanya sengaja. Ya. Asalnya kan kita ngaji dari Al-Baqarah dulu, Al-Fatihah Al-Baqarah. Tapi kapan tamatnya? Kita ngajinya dari belakang dulu. Dari Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Terus sampai Al-Mudaththir. Nggak tahu itu sudah berapa tahun. Karena bisa jadi satu surat itu beberapa kali ya kajian. Tapi insya Allah ya. Apa yang kita kaji sampai hari ini ya jadi ilmu, kemudian jadi manfaat karena kita amalkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Jadi Allah tuh ahlu taqwa, yang berhak untuk ditakuti. Kemudian ahlul maghfirah, yang kemudian kita wajib untuk minta ampunan kepadanya dengan yang namanya istighfar. Itu ada video di YouTube ya. Silahkan dibuka ya. Nanti ditulis misalnya ada enjang, kemudian ditambah dahsyatnya istighfar. Wah, luar biasa itu istighfar tuh. Jadi orang tua yang sudah masuk surga saja ketika anaknya yang masih hidup ya, kemudian dia istighfar untuk orang tuanya, Robik Fili wali walidayya warhamu kama rabbayani shaghira, itu derajatnya akan diangkat di surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.